perkenalkan, saya Feni Fauzia, NIM 41221074 sebagai Direktur Utama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Saputra, NIM 41221060 sebagai Sekretaris. Perkenalkan, nama saya Irda Smeta Jania, NIM 41221055 sebagai Manajer Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin, NIM 41221061, saya sebagai Manajer Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Nanan Saputra, NIM 41221062, saya sebagai Manajer Produksi. PT Muda Berkarya merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa produk makanan dan minuman, seperti mie instan, saus, minuman kaleng, dan susu. Pada periode tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan laba sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya salah satu produk yang mengalami penurunan penjualan. Ternyata setelah ditelusuri, dalam laporan penjualan, produk mie instan terus mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi tahunan untuk membahas hal tersebut. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada rapat evaluasi tahun 2023 ini. Langsung saja pada Manajer Keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada periode 2023. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan laporan dari Divisi Keuangan. Izin untuk memberikan laporan keuangan pada tahun 2023. Nah, bisa dilihat untuk laba periode tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 15% dari periode sebelumnya. Bisa dijelaskan kenapa bisa terjadi penurunan laba? Jika dilihat dari laporan keuangan, terjadi penurunan penjualan pada produk mie instan dapat dibandingkan di awal penjualan pada produk mie instan meningkat pesat daripada penjualan di periode tahun 2023. Yang mana dalam 1 tahun terakhir penjualan mie instan mengalami penurunan sebesar 9,3% apabila dibandingkan dengan produk yang lain seperti susu, minuman kaleng, dan saus mie instan hanya menyumbangkan pendapatan sebesar 12%. Baik, jika dilihat dari permasalahan tersebut, saya kira ada permasalahan di divisi pemasaran dan divisi produksi. Untuk divisi pemasaran, silakan menyampaikan kendala apa yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari Divisi Pemasaran ingin mengungkapkan kendala yang terjadi pada periode tahun 2023. Yang pertama itu terkait dengan promosi pemasaran produk, di mana kita hanya berfokus pada sosial media dan brosur saja. Untuk permasalahan yang kedua, itu adanya produk dari pesaing yang kualitasnya lebih unggul dari produk kita, dan pesaing juga menggunakan influencer untuk mempromosikan produk tersebut. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu dari segi kemasan produk, di mana kemasan produk kita itu kurang memberikan informasi tentang keunggulan produk kita kepada konsumen, sehingga konsumen itu kurang tertarik kepada produk dan keunggulan kita. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Terkait kendala dari divisi pemasaran, akan saya tampung terlebih dahulu. Bicara mengenai kualitas, memangnya ada apa dengan kualitas produk kita? Silakan dari Departemen Produksi bisa memaparkan kendalanya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Divisi Produksi ingin melaporkan kendala yang terjadi pada tahun 2023 ini. Kendala yang dihadapi dari Divisi Produksi sendiri adalah adanya kenaikan harga bahan baku dari harga yang sebelumnya. Kenaikan harga bahan baku tersebut menyebabkan proses produksi mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah bahan baku yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar biaya produksi mie instan tidak naik dan tidak merubah harga jual. Namun ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Kami juga mendapatkan laporan dari konsumen bahwa produk mie instan kita memiliki rasa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas pemaparan dari Divisi Produksi. Setelah semua divisi memaparkan kendalanya, kita sudah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan laba perusahaan kita pada tahun periode 2023 ini. Selanjutnya, kita bahas mengenai bagaimana solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Mungkin untuk yang pertama, manajer pemasaran, saya silahkan untuk menyampaikan alternatif solusi dari permasalahan kita. Baik, terima kasih. Berdasarkan 3 permasalahan yang tadi, dari tim kami memiliki alternatif solusi permasalahan tersebut. Yang pertama, itu untuk pemasaran produk, kita bisa memanfaatkan influencer untuk endorsement produk kita. Dan untuk solusi permasalahan yang kedua, mungkin kita bisa mengubah desain kemasan produk kita agar lebih menarik, dan akan tapi kedua solusi ini juga mempertimbangkan apakah ada dana dari bagian keuangan untuk mengubah kemasan produk dan untuk melakukan endorsement kepada influencer. Sebenarnya dari divisi keuangan ada dana untuk mengcover permintaan tersebut agar tetap resikonya perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan beban. Dan apabila perubahan kemasan dan promosi produk melalui influencer tidak berhasil meningkatkan penjualan yang signifikan, maka perusahaan harus bersiap untuk mengalami kerugian kembali. Apakah dari divisi lain memiliki solusi yang resikonya lebih kecil? Izin memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi menurut saya, alternatif yang mungkin kita bisa lakukan dan memiliki risiko yang lebih kecil adalah dengan menerbitkan saham perusahaan kembali untuk mendapatkan tambahan dana guna mengubah desain dan keperluan promosi produk. Seperti itu. Baik, terima kasih atas usulannya, bisa dijadikan pertimbangan. Selanjutnya dari divisi produksi, apakah ada solusi untuk kendala yang sedang kita hadapi ini? Baik, saya memberikan 3 alternatif solusi yang saya tawarkan. Yang pertama adalah bahan baku untuk pembuatan mie instan menggunakan bahan baku yang semula kita gunakan. Kedua, harga produk kita naikkan atau mengurangi ukuran produk yang kita miliki. Dan untuk solusi yang terakhir yaitu memberhentikan semua produk mie instan yang kita pasarkan saat ini. Menurut saya, alternatif yang paling baik digunakan adalah menggunakan bahan baku yang semula tapi ukuran produknya diperkecil. Karena apa yang kita menjual produk makanan yang mana konsumen akan membeli produk kita apabila kualitasnya baik dan rasanya enak, terkait ukuran konsumen tidak akan terlalu menyadari perubahan ukuran tersebut apabila tidak membandingkan dengan produk sebelumnya. Izin berpendapat, solusi untuk menggunakan bahan baku sebelumnya itu saya setuju. Akan tetapi dengan mengubah ukuran produk itu menurut saya kurang tepat, karena konsumen akan kecewa dengan perubahan produk kita ketika konsumen tersebut menyadari adanya perubahan pada produk kita. Lalu, dari divisi pemasaran sendiri, apakah memiliki solusi yang lebih tepat? Saya solusi yang tepat adalah dengan menghentikan produk mie instan tersebut, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk merubah ukuran atau desain produk tersebut, dan tidak perlu juga untuk menyewa influencer untuk mempromosikan produk kita, sehingga dana kita bisa digunakan untuk perkembangan produk-produk yang lain. Izin memberikan pendapat.
Memang benar, mengubah ukuran produk itu akan membuat konsumen kecewa. Akan tetapi, menghentikan produksi dari mie instan ini juga bukan solusi yang baik. Karena jika kita lihat dari sisi biaya tetapnya, maka biaya untuk memproduksi 4 jenis produk dan 3 jenis produk itu sama. Nah, apabila satu produk dihentikan, maka pembebanan biaya tetapnya akan lebih besar di setiap jenis produk sehingga tetap akan berimbas pada laba setiap produknya. Baik, terima kasih atas solusi yang telah diberikan. Bagaimana dengan yang lainnya? Izin masuk sebelumnya. Menurut saya pribadi, solusi yang akan saya kasih yaitu lebih baik kita mengecilkan size produk yang kita punya, tetapi rasa dan kualitas masih tetap kita nomor satukan. Karena walaupun konsumen menyadari bahwa kita mengecilkan produk yang kita punya, tetapi rasanya tetap sama dan masih enak, maka pasti konsumen juga akan tetap membeli produk yang kita jual tersebut. Baik, saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh divisi produksi. Maka dari itu kita akan mengecilkan size dari produk kita, tetapi dari kualitas dan rasa akan tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita. Walaupun kita mengecilkan size produknya, dan untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, akan tetapi manajer dari keuangan harus selalu memantau grafik dari pasar modal supaya kita ingin menambah endorsement pada influencer dananya itu mencukupi. Untuk masalahnya nanti berhasil atau tidaknya tergantung siapa influencer yang kita pilih, baik yang sudah memiliki insight yang tinggi agar kita juga tidak rugi. Apabila dari semua divisi sudah setuju dengan keputusan yang kita buat, bagaimana? Sudah setuju? Siap, setuju. Itu saja keputusan rapat pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan sekretaris untuk menyampaikan mutualensi pada rapat hari ini. Jadi berdasarkan rapat evaluasi tahun ini, kita dapat mengetahui pada divisi keuangan mengalami permasalahan penurunan laba yang disebabkan penurunan penjualan pada mie instan. Kemudian pada divisi pemasaran terdapat 3 permasalahan. Yang pertama terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi di media sosial dan brosur. Yang kedua, adanya produk yang sejenis dari pesaing yang kualitasnya lebih unggul dengan harga yang sama terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga, terkait pemasaran produk yang dianggap kurang menarik sehingga kurang memberikan informasi dan keunggulan produk yang lebih jelas. Kemudian dari divisi produksi mengalami kendala terkait kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan proses produksi mie instan lebih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku semula. Namun, ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Jadi, berdasarkan hasil rapat terkait permasalahan tersebut, dapat diambil solusi dengan mengecilkan size produk, tapi rasa dan kualitas akan tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita. Walaupun kita mengecilkan size produknya, untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar modal. Sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Direktur. Terima kasih. Baik, terima kasih karena semua divisi sudah menyampaikan evaluasinya dan kita juga sudah menentukan bagaimana solusi yang tepat untuk kedepannya. Maka rapat hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat evaluasi pada tahun 2023 ini. Tetap semangat untuk melakukan progres setiap divisi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan data. Sekian, selamat melanjutkan pekerjaan masing-masing. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.